stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Oke, selamat pagi buat teman-teman semuanya. Jadi kelihatannya sih gelap ya, tapi ya beginilah. Ini di pagi hari ini kita mencoba menyampaikan sesuatu yang ada di dalam benak saya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi ketika kita hidup itu selalu ada hal yang mungkin akan mampir ke dalam diri kita atau justru akan menghampiri diri kita, yaitu adalah tersakiti. Jadi perasaan yang tersakiti atau sebuah keadaan di mana kita merasa tersakiti, terasa terzolimi atau apapun deh yang membuat kita menjadi susah, tidak bahagia. Jadi saya punya 5 tips ya, sekali lagi saya punya 5 tips agar diri kita itu tidak mudah ataupun tidak gampang merasa tersakiti. Jadi ada 5 tips yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, yang sederhana saja karena ini adalah bagian dari pemikiran saya. Jadi di saat kita itu ngerasa tersakiti, biasanya sekali lagi pada saat kita merasa tersakiti, biasanya yang terjadi dalam diri kita itu apa sih? Bad mood, kemudian nggak semangat, kemudian galau atau apapun lah. Jadi biasanya yang seperti itu. Makanya untuk menghindari rasa tersakiti itu, maka saya sarankan 5 hal ini tuh ada di dalam diri kita. Yang pertama adalah bagi antara logika dan perasaan. Itu penting ya kan. Jadi logika dan perasaan kita itu bisa kita taruh di posisi yang seimbang. Jadi kenapa kita gampang tersakiti? Biasanya kita terlalu bernaluri dengan perasaan. Itu juga tidak baik. Contohnya adalah ketika kita menyukai atau mengagumi sesuatu secara berlebihan, wah perasaannya bla 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 bla, emosinya seperti itu. Jadi ketika sesuatu itu menghampiri kita, kita jadinya terlalu bahagia. Nah, itu kalau yang perasaannya lebih. Beda lagi ketika logikanya yang berlebihan, bukan juga bagus logika yang berlebihan. Misalnya dalam sebuah hitung-hitungan. Nah, sebuah hitung-hitungan sekali lagi ini kan by logika. Kalau orang-orang terlalu ekstrim di logika, itu pada saat kita berhitung-hitung, otomatis ketika logika kita berpikir bahwa oh ya, ini benar, ini menarik, ini oke, ini hasilnya, maka perasaan kita tersisihkan. Jadi logika kita yang terlalu banyak main. Akhirnya suatu ketika ternyata logika tersebut itu meleset, tidak tepat. Yang terjadi kita merasa kecewa ya, atau tersakiti. Nah, untuk membalanskan atau menyeimbangkan itu, logika dan perasaan kita mainkan secara bersamaan. Jadi ibaratnya ketika ada sebuah tawaran, ya sekali lagi ada sebuah tawaran yang menceritakan secara logika nanti begini hasilnya akan lebih sekian bla 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 lah, maka kamu harus begini begitu. Nah, itu logika kita dimainkan. Oke. Jadi ketika logika dimainkan, perasaan yang juga harus bermain 50%. Oke. Ketika logikaku begini, perasaan kita siapin. Oke deh, saya mau ambil keputusan ini dengan perasaan yang penuh. Jadi apapun nanti yang terjadi di belakang, resikonya kalau itu pun tidak tepat sesuai logika kita, maka perasaan kita udah kita siapkan. Yes, I'm ready. Seperti itu. Nah, seperti itu ketika logika yang dimainkan. Nah, ketika perasaan yang banyak dimainkan, ya tolong dilogikakan. Seandainya saya nanti ditinggal, seandainya saya begini, apakah perasaan saya juga sudah siap? Nah, seperti itu. Jadi, perasaannya tidak ditaruhkan di semuanya. Jadi logikanya kita tetap juga balance antara perasaan dan logika. Itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua adalah tidak merasa memiliki. Jadi terkadang efek yang terjadi atau hal yang sering terjadi bahwa ketika kita itu merencanakan segala sesuatu seolah-olah
ya kan? Seolah-olah itu semuanya jadi milik kita. Seolah-olah itu akan menjadi suatu yang menjadikan milik kita. Sehingga kita kadang-kadang overlapping. Jadi berlebihan sekali bahwa sangat percaya diri. Tetapi di kemudian hari tiba-tiba, ya kan? Nah, kalau contoh dari rasa memiliki ini bisa jadi sebuah harta, suami, jadi kayak gitu, uang atau segala sesuatunya, karena kita sakingnya merasa bahwa itu hak kita dan itu milik kita, maka yang terjadi pada saat kita kehilangan apa yang kita miliki pasti kecewa dan tersakiti. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ada dua, yang pertama tadi logika dan perasaan, kemudian tidak merasa memiliki, dan yang ketiga sekarang adalah yang ketiga itu adalah siapkan rencana-rencana berikutnya, atau boleh kita sebut sebagai plan A, plan B, atau plan C. Jadi itu menunjukkan bahwa di saat plan A kita tidak bisa kita jalankan, maka kita bisa menjalankan plan B. Kalau plan B-nya nggak bisa kita jalankan, kita rencana C. Jadi itu ada rencana A, rencana B, dan rencana C. Dan itu pikirkan baik-baik ketika teman-teman semuanya mengambil sebuah keputusan. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah menyadari dan introspeksi. Jadi sekali lagi, di saat kita tidak mendapatkan sesuatu yang sudah kita harapkan, sudah kita cita-citakan, dan bayangan kita itu sudah intinya bahwa itu semuanya punya saya, itu bagian saya, dan itu harus saya miliki. Nah, berikutnya adalah supaya kita tidak terlalu kecewa adalah berintrospeksi. Jadi kita mengintrospeksi kita diri sendiri. Apakah memang itu nanti layak buat saya? Apakah memang postur saya sudah benar-benar pantas untuk mendapatkan itu juga kita introspeksi. Makanya kita terus berpikir. Jadi pada saat sambil ngelakuin sesuatu, sambil kita introspeksi lagi, sambil kita evaluasi, kira-kira apa lagi kekurangannya, apa lagi yang nggak cukup, apa lagi yang harus kita tutupi. Atau mungkin bisa jadi ketika sudah terjadi dan itu tidak bisa kita miliki atau hilang, kita introspeksi untuk melihat ke belakang. Oh, mungkin aku dulu begini, mungkin aku dulu begitu, mungkin aku ngelakuin ini, ngelakuin itu. Akhirnya apa? Pada saat kita menyadari dan introspeksi diri, maka rasa kecewa atau rasa sakit itu akan cooling down, akan lebih rendah menguasai dalam diri kita. Artinya kita akan berpikir lebih positif lagi. Dan terakhir adalah optimis. Jadi rasa kecewa, rasa sakit itu akan kita kembalikan setelah dari 4 tadi. Yang kelima adalah kita balikan bahwa kita optimis lagi. Bahwa sebenarnya masih ada kesempatan lagi buat kita. Masih ada peluang lagi buat kita. Masih ada hal lagi yang buat kita. Jadi kita tidak boleh terlalu berlarut-larut atas apa yang kita derita. Atas sesuatu yang menimpa kita dengan tidak pas. Jadi kita sekali lagi harus optimis. Optimis itu juga sangat memungkinkan kita untuk mendapatkan kepercayaan diri lagi, untuk meraih sesuatu itu lagi. Jadi seperti itu ya buat teman-teman semuanya, wong-wong ayu dan wong-wong ganteng sak dunyo. 5 tips agar kita tidak sering merasa kecewa atau sering tersakiti. Itu saja sedikit salam dan semangat ataupun motivasi buat teman-teman semuanya dari saya, dari sedikit yang ada dalam benak saya ingin saya tuangkan. Dan mudah-mudahan di pagi hari ini semuanya menjadi lebih semangat, semuanya jadi lebih ceria. Sekali lagi, semoga semuanya juga sehat dan tetap bahagia bersama Wong Ganteng sak dunyo. Can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop.